Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Mampus. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM karena kami juga ini terimanya dari UGM. Mampus kok respon. Hai guys, ada bersama The Real Boy. Akhirnya Rismon muncul guys. Setelah 3 hari saya nggak tahu di mana dia berada. Saya mau nebak-nebak dia ini jangan-jangan sudah keluar negeri dia ini. Dia kali ini hadir di acara talk show, enggak talk show ya, Anies Room lebih tepatnya. Dan dia berhadapan dengan teman kuliah Pak Jokowi. Dan teman Pak Jokowi membawa ijazahnya dia guys. Oh my god. Kita bahas nih dia kasusnya. Lebih dalam terkait kasus ijazah palsu ini, kita sudah terhubung dengan Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Andi Pramaria, teman kuliah Jokowi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, sebagai teman Joko Widodo, satu kampus, satu fakultas, ini ramai-ramai mempertanyakan keaslian ijazah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan. Tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan, itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama. Kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Saminuddin Badarudin. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang punya style. Dan ini jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Bapak Saminuddin Badarudin. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya ya. Rismon tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Rismon, buka matamu itu, lihat ini. Pahami ini Rismon, detail lihat kau ini, jangan sampai matamu jereng, fokus kau Rismon ya. Ya, jadi sama saja. Ini saya ya. Ya kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini ya. Kemudian kalau jurusannya di strip memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Nah. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya sama, tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon ini untuk menyelidiki, melihat keaslian dari ijazah seperti apa nanti prosesnya secara digital forensik. Iya, Mbak, kan selalu argumen saya bahwa apa yang kita lihat adalah ketika pertama kali Pak Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazahnya dan tidak berhenti di situ, tetapi berikut dengan lembar pengesahan skripsi dari apa yang diduga adalah skripsi Pak Joko Widodo. Bahaslah ijazah itu, bahaslah itu. Kan dulu kau keluar-keluar kau mau membahas itu di iNews, di Rakyat Bersuara kan, sampai maju kau ke layar besar itu, ngasih kuliah gratis kau. Jadi itu satu kesatuan. Nah,
yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Ya apa itu font? Rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman secara digital itu belum ada, Mbak. Jadi font Times New Roman pada tahun 1985 itu belum ada. Itu menjadi default font pada Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun masih versi kasar karena penggunaan algoritma atau persamaan kurva Bezier, ya polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 itu baru saja dikembangkan bersama Adobe. Jadi secantik itu saya duga itu menggunakan word processor yang ada di setidaknya di Windows XP sekitar tahun 2000-an gitu, Mbak. Kenapa kau enggak berpikir bahwa ada mesin tik IBM yang juga bisa ngetik bentuk font dari Times New Roman? Kenapa itu enggak kau fokuskan untuk membantah argumenmu, Rismon? Kenapa? Kenapa, Rismon? Udah kebelet dengan uang 16 miliar itu? Oke, terindikasi ini ijazah ataupun dari font-fontnya begitu paling cepat dibuat tahun 2000 ke atas. Iya Mbak, gitu. Kan catatan evolusi teknologi apalagi software dan hardware itu kan catatannya sangat jelas gitu. Itu tidak bisa diotak-atik, bisa dimundurkan penggunaannya. Gitu. Nah, sampai sekarang kan pihak UGM juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereproduksi lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi 1985. Padahal jika kita menggunakan word processor seperti Microsoft sekarang saja, itu mirip sekali dengan apa yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Bagaimana teknologi itu sudah ada pada tahun 1985, begitu, Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Andi. Ini kalau dari digital forensik ada kejanggalan. Pak Andi. Nah, paling gini, Mbak. Jadi kalau misalnya Times New Roman itu nggak berlaku di tahun itu, berarti ijazah Pak Andi palsu dong. Seperti itu tanya Mbak. Sendiri bisa diceritakan mungkin dulu yang paling diingat dari sosok Joko Widodo, mungkin ciri khasnya, kacamata dan lain-lain? Ya, dia memang berkacamata, ya beliau itu. Cuma kacamatanya nggak selalu dipakai. Kalau lagi main itu ya kacamatanya dilepas. Jadi memang beliau kadang pakai, kadang enggak, tapi jelas kalau bisa pas pada waktu kuliah, terus di dalam hal tertentu itu dia pakai. Saya juga pernah bertanya, waktu saya ketemu dengan waktu beliau jadi presiden, saya ketemu di tahun, kebetulan saya diundang di istana, kemudian pada waktu Mas Kaisang menikah, juga saya hadir di sana, sempat saya tanyakan kepada beliau, kenapa dulu pakai kacamata, sekarang kok tidak pakai kacamata? Oke, sekarang dilepas ya? Ya, tapi beliau jawabannya adalah, saya sendiri juga nggak tahu. Dan saya ternyata kalau baca tanpa kacamata pun, saya masih jelas. Itu jawaban beliau. Takut kena mental deh, guys. Oh, saya pikir ya itu hal yang biasa. Saya pikir gitu. Oke. Baik, kacamata tidak selalu dipakai, kadang-kadang dilepas, dan sekarang sudah tidak butuh. Baik, Pak Andi ini kabarnya juga mengenal dengan sosok Dian Sandi yang pertama kali mengunggah ijazah Joko Widodo. Ini sempat ada komunikasi terakhir dengan Dian Sandi setelah polemik ini? Ya, jadi begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur, dan pada waktu itu saya menjadi kepala dinas perindustrian. Oke. Jadi saya ya kenal baik lah, kenal gitu kan, dan sering juga komunikasi, bertanya kabar atau bagaimana, itu ya tetap aja kita komunikasi biasa lah gitu. Tapi tidak dalam hubungan ini ya,
apa yang lain-lain, hanya karena teman saja. Tapi kalau yang lain-lain kalau saya tidak. Misalnya sampai kita pergi kemana pakai bareng, nggak sampai segitu. Oke, baik. Saya ke Bung Rismon kembali. Bung Rismon, ini kan tadi ada Nggak kejanggalan bagus kalau terkait dengan segini. font penulisan dari ijazah tersebut yang kemungkinan ini baru dibuat tahun 2000 ke atas. Berapa lama kira-kira untuk bisa menentukan hasilnya? Apakah ijazah ini asli atau tidak, tahun pembuatannya kapan, dan lain-lain? Ya, jadi begini Mbak. Jadi hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu, Mbak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut apakah dari Bapak? Kan begitu, kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebaran nya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya sebaran rednya khususnya karena red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB, itu tidak ada warna merahnya Pak, gitu loh. Jadi makanya ngapain kau sibuk-sibuk mengecek itu? Kau paham nggak kau mengenai seorang yang ahli digital forensik? Ya nggak paham ya kau, Rismon? Nggak boleh mengecek suatu file, ya file digital yang bentuknya hanya dari screenshot. Yang bodoh kali kau. Yang dari foto aja pun nggak boleh sebenarnya. Apalagi dari foto, di-upload. Nah, kau ngambilnya dengan cara di-download. Ya elah, ahli apa ya kau? Dodong, Oto, Pao. Sekarang kau mau mengarahkan ke Dian Sandi. Sudah begitu takut kau? Mana kegaranganmu itu? Kemarin kau bilang, kami tidak takut Jokowi. Menyerahlah kau Jokowi. Sekarang kau entah kemana-mana kau. Kemarin kami berisik, habis itu minta tolong ke Sultan Hamengkubuwono. Sekarang dari background ini kayak di Singapura kayaknya kau. Ngapa tiba-tiba harus pakai jas kau? Eyang. Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Rismon. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Mampus. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM karena kami juga ini temannya dari UGM. Mampus kok Rismon. Berarti ini nanti mungkin akan dijawab oleh pihak universitas dan tentunya kita masih akan mengawal polemik. Rismon. Mampus kok kan? Kau sibuk membahas teknologi digital. Kenapa kau fokus ke digital? Padahal kalau lawan digital ya analog. Berarti waktu itu analog sudah ada. Tapi teknologi digital belum masuk ke Indonesia. Aduh Tuhan. Rismon, di mana ya kau, abang? Abangku, di mana ya kau? Muncullah kau, bang. Kemarin mereka deklarasi, saling-saling menguatkan, nggak ada, abang. Yang di mana ya kau, bang? Muncullah, bang. Sini, ke Jakarta ya, bangku.
Main-main ke Jakarta lagi, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau kulit abang pakai jas, pakai kemeja, kan nggak mungkin bawahannya kolor kan? Udah pasti ini udah pakai jas semua ini, setelan jas ini abang. Mau kemana bang? Mau kemana? Ke Singapura? Iya. Abang, mau kemana abang? Mau di mana? Singapura atau di Malaysia bang? Udah kabur ya abang? Ya gue kira abang keras. Semua abang tantang. Kapolri. Sampai presiden abang tantang. Sekarang nggak jelas abang di mana. Maaf ya bang ya, izin dulu sekali dulu aku izin dulu untuk mengatakan di judul sama thumbnail bahwasanya Rismon sedang kabur dan ini dia ada di Singapura. Ini dia bang ya. Nggak tahu aku dia bang di mana. Makanya aku buat lagi itu dulu supaya muncul supaya kesini abang. Abang nggak kasihan. Tifa, Roy. Mereka berdua bang. Si Egi udah sakit. Si Egi. Aku akan up guys ya. Masalah saya up pagi gitu ya. Nah. Tinggal Roy, Tifa, Kurnia. Bang lah. Sini ya bang ya. Kami akan siap mengawal kau bang. Sampai masuk penjara bang. Mampus kau. Mempermalukan ala kita bata kau. Terus ke all guys. Penjara ini. Thank you. Bye-bye.